baru dimasukkan ke dalam tas, ke dalam carrier-nya. Sebagai apa ini, Bang Bagan gunanya? Jadi sebelum matras dimasukkan, diselimutkan dulu kantong mayat atau trash bag tadi, ya. Usahakan semaksimal mungkin untuk nah, bisa dilihat dalamnya. Kawan-kawan bisa melihat dalamnya agar matras terisi penuh lah, terisi penuh di dalamnya. Dan bukannya maksimal, Bang lah. Iya, bukannya maksimal, kencang lah. Janis pernah melakukan ini, Janis? Pernah nggak? Sleeping bag, posisi sleeping bag, oke. Nah, ini peralatan kita juga sleeping bag ya, karena pada waktu pendakian mungkin waktu hujan kita tidak ingin itu basah ya, walaupun sudah ada trash bag atau kantong mayat, keamanan. Ya. Jadi pastikan alat-alat kalian itu semuanya aman. Jadi sleeping bag dikantongi juga, dikantongi kresek. Nah, paling dasar. Oke. Sleeping bag paling dasar. Jadi ingatkan, sleeping bag paling dasar, paling bawah, paling pertama dibuat, dimasukkan. Karena peralatan sleeping bag itu digunakan pada saat kita sudah mau tidur malam ya, malam hari sudah ngecamp lah istilahnya. Oke, yang berikutnya Bang. Oh, kenyamanan untuk sekarang. Kan mencari kenyamanan Bang. Oke, setelahnya baju-baju ke Bang. Baju-baju dibungkus juga. Pakaian? Ya, baju-baju atau pakaian tadi dibungkus. Dimasukkan plastik juga. Setiap barang yang bisa basah itu usahakan pakai plastik. Jadi kalau hujan mungkin ininya ada bocor, tembus atau buntus. Jadi pastikan barang-barang yang bisa basah seperti pakaian, sleeping bag itu kan kain-kain semua bahannya, jadi dibungkus plastik. Dan masalahnya kan kalau basah kada nyaman jadi pakai. Iya. Angin dan masuk segalanya. Masuk angin nah. Ada dalam perjalanan itu kita menyeberang sungai dan berenang-renang. nah, jadi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti dalam perjalanan bisa menyeberang sungai dan Karena alam tadi memiliki hak untuk mengeluarkan haknya lah. iya. Artinya ini anak hujan, ini anak badai kan. Itu harus dicatat tuh sebagai caption, mungkin alam memiliki hak untuk mengeluarkan haknya. Captionnya nih nanti pulangkan Instagram, apalah, Instastory dan lain sebagainya. Jadi ingatkan yang paling bawah itu tadi, yang paling akhir dipakai biasanya kan kayak handuk, sleeping bag itu tadi, segala macam pakaian biasanya kita paling ujung untuk diambil. Baju ganti, jaket. Beda sama jas hujan. Jas hujan di berat. Ini apa lagi nih? Alat masak. Alat masak di tengah. Setelah kain, alat masak. Itu gasan bakte. Jadi yang paling bawah tadi peralatan yang terakhir dipakai seperti sleeping bag, baju ganti, jaket ya. Kemudian yang di tengah diisi peralatan masak ataupun logistik, sebagian malah rasanya kan. Dan kalau ini sesuatu bendanya yang lebih berat, usahakan lebih dekat dengan punggung supaya itu akan mengurangi beban saat di perjalanan. Betul sekali kata Bang Bagan. Jadi kata Bang Bagan, usahakan barang yang berat jangan diposisikan di bawah. Karena bahasa kita Banyuwangi mematak akhirnya yang dibawa mahantuyut. Usahakan di punggung. Di punggung dalam artian dia terbagi bebannya lah. Pilih yang ringan di bawah, yaitu tadi ya sleeping bag,
jaket pun mungkin jaket parasut atau apalah, jaket untuk malam hari, tapi ya misalnya baju ganti. Oh ya, biasanya tenda termasuk di atas daripada pakaian, karena ini tendanya sudah dipakai ya. Di atas bisa tenda, di bawah bisa juga tenda, hanya pakaian tadi, segala pakaian tadi. Habis itu alat masak, usahakan alat masak itu yang lebih praktis dalam artian bisa bulat atau segi empat. Kalaunya bisa yang makan tempat kayak ini, tangkai-tangkainya ini lumayan makan tempat namanya. Bang Capo tadi sama betul, makan tempat itu tadi memang juga agar efisiensi lah kita waktu memasukkan barang ke dalam carrier atau tas ranselnya. Sebelumnya selamat datang bagi kawan-kawan yang baru datang. Jadi di depan kalian ini sedang mengadakan simulasi cara packing dari kawan-kawan Ratus Hijau. Dari sebelumnya juga kita sudah sedikit berbagi mengenai manajemen perjalanan. Jadi kepada kawan-kawan yang baru datang, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati malam minggu kalian di sini. Habis alat masak, baru makanan-makanannya. Oke. Logistik siap. Logistik. Tapi kalau yang kayak Hintalo di Sapeknya, usahakan di packing lebih dulu, di manajemen lebih dulu, di packing dengan aman. Kayak pacaranya dan biar kalau kami biasanya ada rainwear di raknya yang spesial, biasanya bungkus juga. Nah itu triknya tuh untuk membuat hintalo atau telur ya Allah, membagian lah, jadi rainya tuh aja dijeret. Rainya habis itu baru bungkus pakai plastik gula. Nah Kalau pecah ada kena yang lain, bisa langsung disanga ya Allah bang lah. Dan yang jenis sayur itu di atas, kalau ada bawa sayur, tapi biasanya sayur alami aja biasanya pakis. Ini masuk materi survival ya, beliau mungkin pakis nih kan. Oh, salah keracunan bang. Ini pakaian tadi, pakaian sudah. Nah ini obat atau P3K kita medis. Usahakan kalau di dalam perjalanan itu kenali diri sendiri dulu. Kita bisa asma, bawalah obat asma. Kita bisa gejala tipes, bawalah obat tipes. Itu akan sangat membantu, barangkali akan terjadi. Amun corona buang. Jadi betul sekali kata Bang Bagan juga Bang Capo, usahakan kenali diri sendiri. Misalnya patol kesamutan betis, bahwa itu kesamutannya sekelas kita bang lah. Jadi membawa balsam atau apa, obat-obatan biasa sakit kepala, usahakan kenali diri sendiri, jangan mengegokan. Jangan ego, memang dulu memang ego juga kita semua ya, yang muda-muda pasti begitu. Masalah beban jangan ditanggung sendiri, beban bawaan, artinya bersama-sama, namanya juga kelompok, diatur di pengaturan manajemen makanan. Apa fungsi saku untuk yang di atas biasanya? Ini untuk barang-barang yang origin yang harus cepat dipakai. Biasanya jas hujan, satu, yang kedua medis atau P3K. Jadi itu gunanya kantong di atas carrier. Jadi bukan sembarangan kantong, karena itu isinya untuk yang urgen. Misalnya obat-obatan tadi, raincoat, jas hujan. Jangan sampai naruh jas hujan di dalam carrier. Sudah hujan, laberam, basah hambretanam. Jadi gitu, bisa Pak. juga diselipi biskuit atau roti bang lah, mungkin lah yang ringan-ringan untuk mengisi karbo pada cemilan. Artinya bukan yang gonol-gonol, tapi lah yang roti atau biskuit yang ya mari atau apa itu bikin kalori lah, mengisi kalori juga buat kita. Karena dalam perjalanan biasanya kita takutnya dehidrasi atau kehausan, maka minuman itu dibuat. Usahakan jangan minuman berenergi karena itu tidak sehat. Air putih cukup. Betul sekali kata Bang Bagan juga,
seperti halnya yang didiskusikan dengan Bang Capo bahwa air adalah sumber, artinya digunakan dengan baik, artinya digunakan baik pada diri kita. Anggap jas hujan di atas, oke. Ya, anggap jas hujan, oke. Jadi air ini kalau bisa air putih, kalau bisa, kalau untuk yang manis-manis itu pada saat waktu kita ngecamp, untuk mengembalikan kalori, nutrisi itu tubuh-tubuh. Gitu. Oh ya, P3. Nah, jadi begitu tadi penjelasannya, mungkin bisa dijelaskan lagi Bang Capo. Oke. Ya. Headlamp juga termasuk di atas. Mungkin terus masuk ke area yang gelap, maka sensor perlu di atas dalam perjalanan. Misalkan tulisannya pakai mbak. Di fungsi dan tujuan kata beliau-beliau, nah ulun disuruh senior lagi, nah ulun nuan pulang. Nah, artinya fungsinya kita belajar mempacking ini, satu pertama agar beban yang kita bawa tidak terlalu berat dan tidak membebani diri sendiri, kadang menyakiti diri. Terus yang kedua, kenapa pakai kantong mayat atau pakai trash bag? Pada saat mungkin melakukan perjalanan jauh atau ekspedisi ya, sifatnya ekspedisi yang jauh, kita tidak tahu mungkin sungainya naik meluap dan kita harus menyeberang karena mungkin sudah mulai malam hari kita nyebrang. Insya Allah dia berfungsi juga sebagai pelampung, dan saya berani coba, kalau ada yang berani cebur, kalau sekarang posisinya seperti ini bisa jadi pelampung timbul. Sebenarnya kalau mau diuji kasihan kawan, tapi basah atas kawan, cuma kalau diuji sebenarnya ini fungsinya pun bisa jadi pelampung. Jadi sama halnya seperti kita mungkin malah naik kapal ke Jawa misalnya, ada Jawa pada awak, kalau punya kapal yang tenggelam seorang ini barang menolong seorang jadi pelampung. Akhirnya bisa fungsinya. Tujuan utamanya adalah tadi itu tidak basah dalamnya, jadi barang-barang bawaan kita berfungsi dengan baik, misalnya kompor, baju bisa kita pakai, sleeping bag kita bisa gunakan, akhirnya bebannya pun sempurna. Artinya jangan yang berat di bawah, akhirnya jadi mahantuyut tadi, jadi tambah beban. Nah, ya di punggung ya, pundak punggung ya. Mungkin caranya juga mungkin Bang, masih ingat Bang? Wah, oke. Nah, ada bermacam-macam cara. Jadi mengangkat karirnya pun sebenarnya ada caranya sebenarnya. Untuk cara mengangkat karirnya jadi baik. Perlu diperhatikan cara mengangkat karir supaya jangan maantuyut tadi teh. Dan banyak ngopi dengan bro. Iya, jadi nanti akhirnya posisi tubuh kita salah satunya tetap. Silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Oke. Hup. Nah, ya, tepuk tangan dulu. Oke, silakan aplaus kepada Mr. Bagan. Itu cara terbaik lah, artinya beban tidak menekan ke tubuh kita semua atau salah satu tubuh. Misalnya kita sebelah tangan aja mengangkat, tebelnya kesleo kan jadi cedera akhirnya. Nah, nggak jadi tulakan. Nah, jadi itu contohnya, mungkin bisa dicontohkan lagi sekali Bang Bagan. Siap. Nah, jadi tangan dimasukkan di sela-sela pengait di panggul ya, kemudian ditaruh tangan di paling bawah di belakang, akhirnya dibalik. Nah, posisinya pun membungkuk, bukan berdiri pada saat mengangkatnya. Nah, karena ini, oke. Ya, jadi menstabilkan tubuh, akhirnya menstabilkan tubuh. Kalau kita berdiri mengangkatnya pasti akan condong ke depan, jadi ada membungkuknya sedikit seperti Bang Bagan tadi, baru dinaikkan 90 derajat. Nah, begitu. Demikian tadi, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan dari kawan-kawan yang lain? Siap. Kalau untuk berat sebenarnya harus dengan sepertiga berat tubuh. Jadi misalnya 50 kilo, 15 atau 16 kilogram masih bisa untuk diangkatkan.
idealnya sebenarnya gitu. Kalau lebih sebenarnya itu lebih ke oh aku tahu Wak, kembali ke fisiknya gitu kan. Tapi idealnya kalau beratnya 60 ya mungkin 20 kilo sepertiga kan. Nah gitu. Nah itu betul sekali juga, itu sangat bagus juga masukannya dari Bang Yansa juga. Nah, masalah kebutuhan tubuh kita, mengenali diri Bang Bagan lah, mengenali diri sendiri. Oke, demikian dulu. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan atau lain hal ingin mencoba selainnya. Oke Bang Putra, saya kembalikan. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Dan kalau ada apa-apa silakan bertanya dan sharing. Kita bukan paling hebat ya. Ya betul, betul. Kita belajar bersama di sini, belajar bersama. Yes. Terima kasih Bang Bagan sudah melakukan simulasi. Jadi kepada siapa tadi abangnya dari Amai Kompas Benua juga Kompas Pak Top. Benua Siap. ini. Nah, oke. Kisahnya dari kita semoga bermanfaat. Siap. Ada banyak lagi nih Bang. Nah, jadi oke, yang lain-lainnya ini mungkin kita sharing bersama. Mungkin kalau ada yang pengen sharing ataupun yang lain-lain silakan datang kepada Bang Yansa, Bang Capu, Bang Bagan, juga saya sendiri kalaupun ada, kita bisa saling